Assalamualaikum, kami memberitahukan siang ini Jumat sekitar pukul 10 air kembali naik lagi ini debitnya. Kami memberitahukan dari daerah Batu Busuk, aliran sungai Batang Kuranji kembali meluap. Kali ini sepertinya hujan masih sangat deras. Mohon sangat terus. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan laporan khusus dari Kota Padang Jumat, 2 Januari 2026. Awal tahun yang seharusnya penuh harapan, kembali berubah menjadi mimpi buruk bagi ratusan warga di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak Kamis malam kemarin, tak hanya menaikkan debit air sungai, tetapi telah meluluhlantakkan satu-satunya akses vital kehidupan warga di sana. Malam ini, kami sampaikan kabar terkini, kawasan Batu Busuk dilaporkan terisolasi total. Jalan utama menuju kampung ini putus. Amblas ke dalam aliran sungai yang deras. Data sementara yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Padang menyebutkan, setidaknya 235 kepala keluarga, KK, kini terjebak di seberang putusan jalan, tanpa akses kendaraan keluar ataupun masuk. Mari kita urutkan peristiwanya. Petaka ini bermula dari hujan deras yang tak kunjung reda sejak Kamis sore, 1 Januari 2026. Curah hujan ekstrim di hulu Bukit Barisan memicu kenaikan debit air yang sangat signifikan pada daerah aliran sungai, Das, Kuranji dan anak-anak sungainya, termasuk sungai yang membelah kawasan Batu Busuk. Berdasarkan laporan Kalaksa BPBD Kota Padang, Bapak Henry Zulfiton, titik kritis terjadi pada dini hari tadi, sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Di tengah kegelapan dan deru air bah, tanah penyangga aspal di Jalan Kototuo, tepatnya di depan SMP Negeri 44 Padang, tak lagi mampu menahan gerusan air. Warga menuturkan adanya suara gemuruh keras saat badan jalan sepanjang beberapa meter tiba-tiba runtuh dan terseret arus sungai. Jalan ini bukan sekadar jalan biasa, ini adalah urat nadi. Jalur ini merupakan akses tunggal menuju jembatan Batu Busuk dan permukiman padat di dalamnya. Saat fajar menyingsing di hari Jumat ini, pemandangan yang terlihat sungguh memprihatinkan. Jalan aspal yang biasa dilalui angkutan kota dan kendaraan warga, kini hanya menyisakan jurang menganga dengan aliran air coklat pekat yang bergolak di bawahnya. Tidak ada kendaraan roda 4, bahkan roda 2 pun mustahil melintas. Warga yang hendak beraktivitas, anak sekolah, hingga pekerja, terpaksa menatap nanar akses yang terputus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk memahami mengapa kejadian hari ini begitu memukul mental warga Batu Busuk, kita harus melihat ke belakang. Ini bukan kali pertama. Kawasan ini memiliki sejarah panjang dan kelam terkait bencana hidrometeorologi. Batu Busuk berada di cekungan yang diapit perbukitan curam, menjadikannya jalur tol bagi air bah yang turun dari hulu. Kita tentu masih ingat jelas tragedi besar pada 7 hingga 8 Maret 2024 silam. Kala itu, banjir bandang dahsyat atau galodo menerjang kawasan ini, membawa material kayu gelondongan raksasa, lumpur, dan bebatuan. Pada kejadian 2024 tersebut, infrastruktur PLTA Batu Busuk yang bersejarah mengalami kerusakan. Puluhan rumah rusak berat, sekolah terendam lumpur setinggi lutut orang dewasa, dan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Belum kering luka dari kejadian Maret 2024, dan rentetan banjir susulan di akhir tahun 2025 lalu, kini di awal 2026, trauma itu dipanggil kembali. Struktur tanah di bantaran sungai Batu Busuk memang sudah sangat labil akibat pengikisan berulang kali. Jalan yang putus hari ini, sejatinya adalah sisa-sisa infrastruktur yang sudah lelah, dihantam banjir berkali-kali tanpa perbaikan permanen yang masif. Warga setempat, yang sebagian besar masih tinggal di hunian sementara, huntara, maupun rumah yang baru saja diperbaiki, kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian. Mereka hidup dalam bayang-bayang sirine peringatan dini dan gemuruh air sungai. Batu Busuk itu sumber penghasilannya dari menjual pasir dan batu sungai. Rata-rata mobil yang berada di atas itu tidak bisa jalan lagi. Laporan visual dari tim di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat menantang. Di titik jalan yang putus depan SMP 44,
Warga bergotong royong membuat tanda peringatan darurat menggunakan kayu dan dedaunan seadanya agar tidak ada pengendara yang terperosok ke sungai, mengingat minimnya penerangan jalan di malam hari. Ratusan keluarga di dalam kawasan Batu Busuk ini terisolasi secara logistik. Pasokan makanan dan air bersih menjadi perhatian utama. Meskipun belum ada laporan korban jiwa, dan kita berdoa agar tetap demikian, namun dampak sosialnya sudah terasa. Di sisi sungai, debit air dilaporkan masih fluktuatif. Kadang sedikit surut, namun kembali naik dengan cepat saat hujan di hulu kembali turun. Suara air yang menghantam bebatuan sungai terdengar dominan, menenggelamkan suara aktivitas warga yang biasanya ramai. Pihak BPBD Kota Padang bersama tim gabungan dari TNI, Polri, dan relawan kebencanaan, Kemenyan, TRC Semen Padang, dan lainnya, telah berada di lokasi sejak pagi tadi. Fokus utama saat ini adalah manajemen keselamatan dan asesmen cepat. Pemerintah Kota Padang melalui Camat Pauh dan Lurah Kapalokoto telah berkoordinasi untuk mencari jalur alternatif setapak yang bisa dilalui pejalan kaki untuk distribusi logistik darurat. Dapur umum sedang dipersiapkan untuk menyuplai kebutuhan 235 KK yang terdampak, mengingat banyak dari mereka mungkin tidak bisa memasak atau takut berdiam di dapur rumah mereka yang dekat dengan bibir sungai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Minangkabau masih mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di wilayah Kota Padang dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Kami menghimbau kepada seluruh warga Batu Busuk dan masyarakat Padang yang bermukim di bantaran Sungai Batangkuranji, Batang Arau, dan sungai-sungai lainnya untuk tetap waspada. Bencana di Batu Busuk hari ini adalah pengingat keras bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan urgensi mitigasi bencana yang berkelanjutan. Kita berharap akses darurat dapat segera terbuka, dan bantuan dapat menjangkau saudara-saudara kita yang malam ini terisolasi dalam dingin dan kecemasan. Dari Padang, Sumatera Barat, melaporkan untuk laporan khusus. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.